Pemirsa, bertempat di Aula LPK OTC Bali, Denpasar, DPD Forlat Vokasi Bali menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus periode 2024-2029 pada Sabtu 12 Oktober 2024. Pada kesempatan ini, Iwayan Rediase resmi dilantik sebagai Ketua DPD Forlat Vokasi Provinsi Bali periode 2024-2029. Ketua Umum DPP Forlat Vokasi Indonesia Mesra Betiel secara resmi mengukuhkan dan melantik pengurus DPD Forlat Vokasi Provinsi Bali yang ditandai dengan penyerahan Pataka dan SK pengurus DPD Forlat Vokasi Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Mesra Betiel menyampaikan apa yang sudah diamanahkan dalam Perpres 68 tahun 2022 dapat diimplementasikan khususnya di dalam lembaga pelatihan untuk menciptakan SDM yang unggul. Dengan itu, Forlat Vokasi Bali dapat sebagai mengimplementasikan dari Perpres 68 tahun 2022 khususnya di dalam lembaga pelatihan untuk menciptakan SDM yang unggul. Tentu LPK di Bali ini perlu pembinaan, pendampingan. Jadi Forlat Vokasi ini hadir sebagai menjembatani antara pemerintah baik pusat maupun daerah maupun dengan industri-industri terkait yang ada di Bali ini. Sehingga tercipta lembaga pelatihan swasta yang bermutu dan kredibel. Sementara itu, Ketua DPD Forlat Vokasi Provinsi Bali Iwayan Rediase menjelaskan kinerja jangka pendek yang akan dilaksanakan yakni rekrutmen anggota-anggota baru yang saat ini belum memiliki legalitas resmi, kemudian menciptakan organisasi maupun lembaga yang kredibel, serta pengelolaan dari suatu LPKS supaya profesional, menciptakan SDM dari seluruh peserta pelatihan di LPKS agar tidak hanya memikirkan untuk bagaimana mereka melatih, tetapi sebagai LPKS ini mampu bersinergi dengan industri. Kinerja jangka pendek kami, tentu kami akan melaksanakan rekrutmen dari anggota-anggota baru yang mungkin saat ini belum memiliki legalitas yang resmi. Kita arahkan nantinya, kita lakukan pembinaan, kita lakukan bimbingan kepada mereka juga agar bagaimana nantinya memiliki LPK yang tentunya mengikuti regulasi yang benar. Kemudian bagaimana menciptakan organisasi maupun lembaga yang kredibel, contohnya bagaimana pengelolaan dari suatu LPKS supaya profesional. Kemudian kedua, bagaimana menciptakan SDM daripada seluruh peserta pelatihan di LPKS masing-masing. Agar konsep nantinya dalam pelatihan di LPKS anggota kita ke depan tidak hanya memikirkan untuk bagaimana mereka melatih, tetapi bagaimana kita sebagai LPKS ini bersinergi dengan industri terutama. Fitroh Amalik selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kemitraan dan Pendanaan Pelatihan menyampaikan, dukungan dari pemerintah adalah dengan melakukan pembinaan dapat memperkuat dari segi aspek kelembagaan dan organisasi pengembangan sumber daya manusia, baik di pusat maupun di daerah. Harapannya forum DPD ini terbentuk bukan hanya secara seremonial saja, tetapi nanti lebih teknis ke implementasinya, program-program kerjanya dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut, Iwayan Rediase juga berharap kepada pemerintah di tingkat kabupaten kota maupun Provinsi Bali bisa menerima kehadiran DPD Forlat Vokasi Provinsi Bali yang memiliki niat tulus untuk membangun kinerja LPKS di Provinsi Bali, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Bali, terutama untuk meningkatkan SDM serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Andika, Bali TV.